Terima kasih untuk kehadiran dan juga melalui online ini. Kita bersama-sama mengulangi kembali beberapa hal penting dan juga akan memasuki kata berbahagia yang baru, ya, yang kelima dan yang keenam. Nah, kita akan melihat perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam fase yang kedua ini. Jadi pada fase yang pertama sampai keempat itu berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan semua, berkaitan dengan karakter inward. Jadi di dalam inner kita gitu ya. Nah, yang nanti dari 5 sampai ke 8 ini itu berkaitan dengan orang lain. Jadi nanti akan dibahas tentang kemurahan, terus kesucian. Itu bukan hanya pada diri, tetapi itu keluar bagaimana hal itu dirasakan dan bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang akan dibentuk oleh Tuhan dan bisa mengasihi sesama melalui berbahagia ini. Jadi pengajaran ini. Dan kita bersama-sama akan belajar dan kita bersyukur jika kita bisa terus berjalan dan menikmati kata-kata berbahagia ini yang diberkati atau terberkatilah. Dan kita bersama-sama mohon pimpinan daripada Roh Tuhan, Roh Kudus, supaya kita melalui firman Tuhan ini kita bisa merasakan hadirat Kristus dalam diri kita dan dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama, kita mohon pertolongan dari Roh Kudus. Bapa yang baik, kami bersyukur jika di dalam setiap pengajaran dan perkataan Tuhan Yesus, maka setiap perkataan, setiap apa yang dibawa dan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan dan menjadi contoh model bagi kami semua, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang sudah dipisahkan dan kemudian dikhususkan dan dipanggil oleh Tuhan ini adalah orang-orang yang akan dibukakan rahasia yang besar ini. Dan rahasia tentang kerajaan Allah. Bukan hanya kami mengerti, tetapi kami juga memasukinya, kami memilikinya, dan kami juga bisa menikmatinya dalam perjalanan hidup kami. Dan tidak ada sesuatu yang berat, karena Roh Tuhanlah yang akan menolong kami. Dan di situ kami mendapatkan satu jaminan dari Kristus bahwa kami akan dilegakan dalam segala urusan. Kami akan mengerti bahwa di dalam setiap perkataan ajaran berbahagia ini, yang kami orang-orang yang diberkati ini, kami akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan dunia ini dalam segala penjuru, mulai daripada hal-hal yang bersifat fisik yang menekan kami, kesesakan-kesesakan, ataupun penganiayaan berat, sampai kepada pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab, sesat, dan membuat kami kebingungan. Maka disinilah Kristus itu muncul dalam setiap hidup kami, baik dalam perkataan kami, dan juga dalam setiap arah visi dan juga perasaan serta pikiran, rencana dan semuanya. Tuhan pimpin kami dan kami serahkan hati kami dan kami siap untuk diajar, kami siap untuk menikmati hadirat Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Hari ini kita memasuki kata-kata berbahagia yang diberkati yang kelima. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi ini ada satu kaitan. Jadi diberkatilah orang yang bermurah hati, atau yang berbelas kasihan, dalam bahasa aslinya itu eleo. Jadi adalah bahasa yang sebenarnya dalam perjanjian lama itu yang referensinya tuh chesed. Jadi chesed itu yang artinya murah hati, loving kindness, atau kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan, yang dirasakan bangsa Israel melalui petunjuk-petunjuk, baik itu tula-tula, baik itu berkat-berkat yang luar biasa, mujizat-mujizat yang menyertai. Dan kita tahu bahwa ini semua adalah berkaitan dengan satu belas kasihan Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita semua. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi orang-orang yang beroleh kemurahan itu ada satu kelangsungan hidup, ada satu keterusan, ada satu kelanjutan, ada satu kesinambungan. Jadi dia akan melakukan murah hati berbelas kasihan itu karena dia mendapatkan belas kasihan dan dia terus mengalirkan itu. Dan dikatakan di sini adalah menjadi satu akibat dari murah hati dan kemudian keluar murah hati. Dari berbelas kasihan keluar belas kasihan. Dan kita akan belajar bersama-sama makna belas kasihan ini dan kemudian bagaimana berkaitan dengan kita ini yang memang manusia. Belas kasihannya itu yang dituliskan di dalam kitab Yesaya
khususnya, dan juga Hosea pasal 6, Yesaya juga banyak, bahwa kita ini orang-orang yang sulit sekali bermurah hati dan tidak mungkin bermurah hati seperti yang Tuhan mau. Kenapa? Karena dikatakan dalam Hosea pasal 6 ayat 3 dan 4, jelas sekali di sana, bahwa kemurah hati kita itu seperti embun. Jadi sekarang kelihatan, nanti sebentar lagi kita itu berubah. Jadi artinya begini, murah hati itu di dalam diri orang berdosa, itu seperti angin, seperti kabut, dan seperti uap yang tidak ada akarnya, tidak ada pendirian matanya, dan tidak ada satu permanennya, satu ketetapannya, keterusannya. Jadi kita tuh melakukan itu karena kita berbelas kasihan, ya karena anak kita. Kita berbelas kasihan, ya ini karena istri kita. Kita berbelas kasihan karena ini seagama dengan saya. Saya berbelas kasihan, bermurah hati karena ya dia murah hati dengan saya. Dia baik dengan saya. Dia melakukan itu untuk saya dan saya membalasnya dengan baik seperti dia. Murah hati yang karena ada nilai-nilai referensi atau preferensi yang memang kita harus bermurah hati. Nah, Tuhan Yesus katakan orang-orang berbelas kasihan seperti ini, itu ada orang berbelas kasihan secara umum, common merciful heart, common mercy. Dan itu bukan belas kasihan dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang berasal dari Bapa dan yang dinyatakan dalam Kristus. Kenapa? Karena murah hati kita itu sementara. Murah hati kita itu ada landasannya, ada kondisinya, dan membuat kita murah hati dengan batasan-batasan begitu banyak. Dan Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas pasal 6, Lukas pasal 10, dan juga di dalam Matius pasal 9, jelas sekali tentang belas kasihan. Murah hati itu adalah murah hati manusia. Murah hatinya itu karena ada ikatan-ikatan yang membuat kita murah hati. Ya karena kamu anak saya murah hati, karena kamu teman saya murah hati. Saya belas kasihan. Tetapi kepada musuh kita, kepada orang kita benci, murah hati itu tidak bisa masuk ke sana. Tidak bisa. Ya, kita akan belajar ini. Jadi yang pertama begini, kalau hati manusia yang berdosa tidak bisa bermurah hati, dan murah hatinya ada tapi sangat-sangat tipis dan sementara seperti uap, seperti embun, maka di sini kita melihat murah hati itu tidak pernah permanen dan tidak pernah ada dalam hati manusia. Jadi murah hati yang di dalam bermoral itu bisa dilakukan oleh penjahat-penjahat, bisa dilakukan oleh orang berdosa, bisa dilakukan oleh orang yang sangat kejam sekalipun, pembunuh berdarah dingin, bisa mencintai kekasihnya, bisa mencintai istrinya, bisa mencintai anaknya. Dan ini adalah moral, dan bukan itu yang diminta oleh Tuhan. Murah hati yang seperti itu. Jadi kita bertanya, kalau begitu Pak, kalau kita orang berdosa tidak bisa bermurah hati yang seperti Tuhan mau, terus murah hati dari mana kita dapatkan? Di sini. Nah, murah hati satu-satunya yang bisa kita lihat dengan tulus, murni, dan sempurna, sekali lagi, dan benar, dan merupakan dua syarat kita melihat berbahagia ini dari depan. Pola hidup keagamaan kita itu harus lebih benar dari orang Farisi ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin yang rohaninya begitu tinggi. Dan juga dikatakan bahwa Bapa kita yang di surga itu sempurna. Di situ. Jadi murah hati kita itu adalah berasal dari Bapa yang sempurna. Murah hatinya. Bapa yang sempurna. Dan dikatakan dalam Injil Lukas ini jelas sekali. Karena Bapamu murah hati, kamu harus murah hati. Jadi murah hati kita ini berasal dari mana? Berasal dari murah hati Bapa yang dinyatakan, diwujudkan, dimanifestasikan dalam diri Kristus. Dan waktu kita percaya pada Kristus, dan kita tahu kemurah hatian dia adalah murni, suci, bersih, dan benar, dan sempurna, berasal dari Bapa sendiri, dan kita mendapatkan itu, maka kita memilikinya, murah hati itu. Jadi murah hati kita dari luar, masuk ke dalam diri kita, dan diinfuskan, diimplementasikan, diberikan, dan dianugerahkan pada kita, dan disitulah kita baru bisa bermurah hati. Dan murah hati Kristus bukan murah hati yang cuma sementara diberikan. Berdasarkan kamu baik, saya murah hati. Kalau kamu sungguh-sungguh berubah, saya murah hati. Bukan seperti itu. Murah hati dari Kristus adalah murah hati yang menerima dengan belas kasihan, hati yang begitu dalam, seperti jantungnya dia, seperti hatinya dia, seperti yang paling terdalam. Dia mencari kita dan menemukan kita, seperti anak terhilang ditemukan oleh bapaknya waktu datang itu. Maka di situ murah hati
yang muncul pertama kali dalam hati Bapa yang anaknya terhilang. Ya, jadi kita tahu ini, murah hati itu muncul. Dan kalau saudara belajar di kitab Rut juga sama. Rut itu dengan Boas. Boas menyatakan satu murah hati belas kasihan yang tinggi. Sampai akhirnya dari murah hati itu dan ketekunan daripada Rut yang menyerahkan dirinya dan bergantung dan ingin sekali ditebus oleh Boas. Maka Rut itu menaatinya dan dia mengerjakan, melayani dan melakukan seperti yang sungguh-sungguh apa yang diinginkan dan bisa menyenangkan hati Boas. Dan disitulah Boas memberikan belas kasihannya karena Rut tidak bisa menolong dirinya, terus kemudian Naomi tidak bisa menolong dirinya, dan seluruh yang ada tidak bisa menolong dirinya. Maka harus ada penolong, harus ada penebus untuk mengangkat dia dan memberikan seluruh jaminan hidupnya. Dan akhirnya Rut mendapatkan hak yang istimewa, akhirnya diangkat sebagai istri. Dan diambil sebagai istri oleh Boas. Dan Boas sudah berumur. Dan juga dia bukan orang biasa, dia orang yang sangat kaya sekali. Dan di situ kita melihat ada kitab yang penuh dengan belas kasihan. Rut, kitab penuh dengan belas kasihan. Dan banyak hal yang kita akan bisa pelajari bersama-sama. Nanti kita akan pelajari orang Samaria baik hati secara lebih detail sedikit, tetapi waktu sangat terbatas. Kita akan melihat ini, mengapa bisa keluar murah hati. Hati yang sungguh-sungguh. Dan diberikan dengan ilustrasi dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Jadi, hati yang murah hati adalah berasal dari Kristus yang lahir dan ada dalam hidup kita. Maka orang yang murah hati itu adalah orang yang sudah mendapatkan lahir baru. Keluarlah di situ haus dan lapar akan kebenaran. Dan keluar dari situ berduka karena dosa-dosa kita sendiri dan dosa orang-orang lain. Dan sungguh-sungguh tahu posisinya miskin di hadapan Allah. Dan bukan hanya itu saja, dia bisa lemah lembut, bisa dibentuk oleh Tuhan dan mau bergerak seperti Tuhan mau. Maka di sini pada fase yang kedua, kata berbagi yang ke-5 sampai ke-8 ini dimulai dengan murah hati. Dan kita tahu dalam murah hati di dalam Matius pasal 9 kita akan belajar baik-baik ada dua kata bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan, ibadah yang sejati adalah bukan ritual-ritualnya tetapi hati yang berbelas kasihan, hati yang penuh dengan murah hati. Dan itulah ibadah. Jadi ibadah tanpa murah hati, tanpa belas kasihan, maka tidak pernah ada ibadah yang sejati. Jadi apapun kita lakukan dalam ibadah, tapi kita tidak memiliki belas kasihan dan tahu bahwa diri kita dibelas kasihan oleh Tuhan, maka ibadah itu tidak bisa diterima oleh Tuhan. Ibadah itu adalah ibadah yang tidak penuh dengan belas kasihan, tidak tahu diri, ibadah yang tidak mengerti siapakah dirinya. Dan disinilah kita belajar dari manakah hidup yang bermurah hati berasal dari poin yang ke-1, kedua, ketiga, dan 4. Kata berbagi yang miskin, berduka, dan kemudian hatinya lemah lembut dan haus akan lapar kebenaran. Dan di sini baru bisa murah hati. Jadi murah hati ini bukan ujuk-ujuk datang, tiba-tiba datang, bukan. Tapi ini dibentuk karena mulai dari hati yang miskin sampai kepada haus dan lapar kebenaran, maka di situ timbul murah hati. Kita lihat Tuhan Yesus bermurah hati bagaimana, berbelas kasihan dia. Waktu semua orang mengikuti dia dan begitu banyak orang, ribuan orang, dikatakan 5.000 orang, hanya laki-laki sebenarnya, mengikuti dia. Dan dia penuh dengan belas kasihan. Dan berkali-kali Tuhan Yesus waktu menyatakan kuasanya, menyatakan pelayanannya, menyatakan mujizatnya, dia memberikan satu hati yang melihat orang-orang banyak dan dia berbelas kasihan. Dan belas kasihan dia melahirkan tindakan-tindakan bermurah hati. Jadi begini. Jadi hati yang berbelas kasihan ini atau bermurah hati itu akhirnya melahirkan tindakan murah hati yang bisa dirasakan, bisa diterima, bisa kemudian dinikmati. Nah, murah hati di dalam firman Tuhan ini, eleo ini adalah murah hati bukan hanya dalam diri kita dalam ucapan. Seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, celakalah kamu. Kamu tidak penuh murah hati, kamu penuh dengan kejijikan. Kamu penuh dengan kesesatan dalam hatimu. Dan kamu tidak bermurah hati, kamu menekan rakyat. Bahkan kamu ujung jarimu pun tidak menerima dan tidak mengangkatnya. Dan kamu terus memberikan beban-beban pada rakyat, kamu sendiri tidak melakukan itu. Jadi tidak ada murah hati. Jadi orang Farisi dikutuk oleh Tuhan Yesus, diberikan kata-kata celaka, itu artinya adalah bahwa Tuhan Yesus melihat hati para pemimpin agama, hati para pendeta,
para rohaniawan ini tidak ada belas kasihan dan penuh dengan kekejian kejahatan. Karena terus memberikan beban dan tidak pernah bisa melepaskan beban itu. Dan disinilah Tuhan Yesus marah. Jadi lawan kata-kata berbahagia, celakalah kamu, itu adalah membongkar hati yang pertama kali adalah soal ibadah. Soal ibadah. Jadi puncak dari kebanggaan orang rohaniawan itu apa? Ya ibadahnya. Nah di dalam puncak ibadah itu, dia tidak penuh belas kasihan. Dia tidak memiliki hati belas kasihan. Dikatakan hati yang jahat. Apa hati yang jahat? Menekan orang, tidak memiliki rasa empati, rasa iba hati, itu tidak ada. Bagaimana dia bisa memberkati orang? Nah mungkin. Jadi orang-orang yang penuh dengan murah hati, belas kasihan dari Allah adalah orang yang akan mewujudkan belas kasihan itu dalam tindakan-tindakan, dalam kasih yang mengalir, baik itu apa yang kita miliki, talenta kita, apakah itu harta kita, apakah semuanya, maka di situ mengalir belas kasihan. Orang muda yang kaya bisa beribadah, bisa melakukan tanda petik moral yang baik. Syarat-syarat Taurat dengan tanda petik menurut dia adalah baik dan sempurna. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Kamu harus sempurna. Bagaimana sempurna? Kamu harus menjual hartamu dan kamu bagikan pada fakir miskin. Datanglah pada saya, pikulah salib, ikutlah saya, dan jadilah seperti saya. Dan di situ pemuda itu angkat tangan. Kenapa? Karena hatinya tidak murah hati. Jadi orang-orang bisa dalam ritual agama bisa menjadi pendeta yang besar, yang luar biasa. Belum tentu murah hati. Kenapa? Dengan hartanya dia diikat dan hatinya tidak bisa murah hati. Dengan kedudukannya dia diikat. Nah di sini nanti kita akan belajar dari orang Samaria baik hati ya bersama-sama. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi ini bukan kalau saya bermurah hati baru saya dimurah hati Tuhan. Bukan. Tapi dia bisa bermurah hati karena Tuhan murah hati. Jadi tindakan dia berasal dari mana? Tindakan dia berasal dari dirinya dia. Jadi bukan kebiasaan yang dilakukan terus mengakibatkan ada murah hati. Bukan. Murah hati dulu baru menghasilkan kebiasaan dan natural. Secara alamiah. Dan kita melakukan itu. Dan tidak ada paksaan dalam murah hati. Dalam murah hati tidak ada yang dipaksa-paksa. Ya, kita akan belajar melihat begini. Jadi, patokan dasar, kamu bermurah hati karena Bapamu murah hati. Itu dasar. Yang kedua, kalau Bapa bermurah hati dengan sempurna, maka kita harus bermurah hati dengan sempurna. Lupa sih kita nggak bisa. Dan disitulah Kristus yang sempurna, itu bermurah hati pada kita, dan menjadi jaminan pada kita, dan kita melakukan itu dengan melihat Kristus yang menyempurnakan, bukan kita. Jadi hukum Taurat disempurnakan oleh Kristus, bukan oleh kita. Jadi tindakan-tindakan kita semuanya, memang kadang-kadang kita jatuh, kita memperhitungkan murah hati kita. Nah, kenapa sih saya bantu dia? Orang kayak gini kok mau saya bantu? Kalau dia baik pada saya, ya kalau dia orang yang berkaitan dengan saya, sahabat saya, bisalah. Tapi orang yang paling menyakiti saya, orang yang membunuh orang tua saya, orang yang berbuat kejam kepada anak istri saya, atau kepada suami saya, mengapa saya bisa bermurah hati kepada dia? Ini bukan karena diri kita, karena Kristus. Bukan karena perhitungan itu. Jadi murah hati itu tidak ada sesuatu yang membuat kita bisa mengatakan kita bisa murah hati karena syarat-syarat ini. Bukan. Murah hati juga tidak menuntut kembali, menuntut balas. Jadi murah hati itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita menuntut balas murah hati kita, artinya Tuhan akan menuntut balas kita. Kita nggak bisa tuntut balas pada Tuhan. Seperti pengampunan, seperti pelayanan. Banyak orang mengatakan gini, saya melayani ya, sudah lama saya melayani di sini. Saya sudah mati-matian melayani di sini. Nah, orang-orang seperti itu tidak pernah tahu belas kasihan murah hati Tuhan. Kenapa? Kan dia mengukur dengan karya dia, dengan cara dia dan kekuatan dia. Dengan bagaimana saya berkorban, bagaimana saya berjasa, bagaimana saya melakukan ini. Itu bukan murah hati. Dan itulah inti yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu melayani karena hal seperti itu, Tuhan katakan, celakalah kamu masuk neraka. Lebih baik kamu masuk neraka. Kalau matamu satu yang berdosa, copot saja matamu. Daripada kamu seluruh tubuh masuk ke dalam neraka. Lebih baik matamu yang kamu copot. Kalau tanganmu yang berdosa, penggal aja. Kakimu dan semuanya. Jadi bukan berarti kita ke surga itu mata kita tinggal satu, tangan kita tinggal satu. Bukan, artinya sempurna. Ya, sekali lagi. Jadi, mati hidupnya
benar tidaknya, sempurna atau tidak suatu ibadah, satu pelayanan kita di rumah, baik yang ada di gereja maupun di rumah juga ibadah, di pekerjaan kita ibadah, adalah murah hati kekuatan yang utama. Bagaimana Tuhan murah hati? Dan kita harus meminta petunjuk pada Tuhan. Jadi murah hati ini tidak pilih kasih, tidak memilih orang yang saya senang saya murah hati, nggak senang saya nggak murah hati. Nggak bisa. Ya, karena Tuhan bermurah hati beda dengan kita. Nah, kita akan belajar dari Lukas, kitab Lukas pasal yang ke-10. Ya, kita belajar bersama-sama. Kitab Lukas pasal yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, saya tidak membaca semua. Demikian dikatakan ayat yang 35. Keesokan harinya, orang Samaria yang baik hati itu menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Terus Tuhan Yesus bertanya pada ahli Taurat dan orang Farisi, imam-imam itu, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamut itu? Siapa?" Jawab orang itu, orang-orang Farisi itu ya, orang yang telah menunjukkan belas kasihan, orang yang menunjukkan murah hati, chesed, eleo. Dan jelas, dia tidak mengatakan, oh orang Samaria itu, mulutnya batasi. Ada semacam rasis, ada semacam stereotip yang membenci dan dia tidak mau mengakunya dengan mengatakan orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Di atas dikatakan ada imam yang datang melihat orang Israel ini, orang yang sama dengan dia, yang harusnya dia tolong, yang setengah mati, hanya dilihat. Kenapa dilihat? Dia mau melayani, dia seorang imam. Dia mau melayani dan tidak jadi. Dan dikatakan di sini ada seorang Samaria, seorang yang di dalam keterbatasan dia dan dia juga punya hak sebenarnya tidak menolong karena orang Israel musuh saya. Tetapi orang Samaria itu melakukan itu. Dan kedua kita lihat seorang imam itu yang datang dan kemudian hanya melihat dan melewatinya. "Oh iya, kamu sakit ya? Aduh sorry, saya sibuk sekali." Dan banyak alasan yang lain, dan harusnya ini kan orang sejenis, sesamanya, sesukunya, sebangsanya harus ditolong. Nggak ditolong. Dan juga ada orang Lewi yang datang. Sama, cuman melihat dan melewatinya. Melihat, melewatinya. Sedangkan orang Samaria melihat, merawat, dan menjamin. Siapa? Musuhnya. Yang memusuhi dia. Yang menghina dia, meremehkan dia. Dan dikatakan Tuhan Yesus dari sesama itu. Apa itu sesama? Siapakah sesama itu? Maka ditanya itu, siapakah sesamamu? Dan dikatakan dengan jelas, ya orang yang memberikan belas kasihan. Dan itulah inti ibadah sejati. Itulah inti murah hati. Jadi kalau kita melihat dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maka jelas sekali di dalam melakukan murah hati tidak ada kebanggaan diri. Dalam melakukan murah hati tidak ada pamer diri. Dalam melakukan murah hati tidak ada satu kedudukan, satu dari kesukuan kita. Oh, karena dia murah hati, wah itu berarti orang itu orang dari bangsa A. Oh, orang murah hati kenapa? Dia berkulit putih. Wah, dia nggak murah hati karena dia orang berkulit hitam. Oh, bukan seperti itu. Dan ini terjadi di Amerika. Ya, kita akan beberapa hal kita pikirkan ini. Jadi tidak ada kebanggaan, tetapi ada suatu kerendahan hati. Kenapa? Karena saya ini dengan kamu sama. Saya ditolong Tuhan seperti kamu, saya tolong. Jadi posisi kamu waktu saya bermurah hati, saya berada di tempat kamu. Saya berada merasakan empati. Merasakan apa yang saya butuhkan adalah bukan untuk diri saya, untuk kamu. Saya haus dan lapar kebenaran. Dan disitulah saya melihat apa yang Tuhan lihat. Jadi kalau kamu telanjang, kamu butuh makan, kamu orang-orang yang perlu dibelas kasihani, disitulah saya beribadah. Dan itu inti ibadah, itulah puncak ibadah, itulah hakikat esensi ibadah. Bermurah hati, berbelas kasihan. Dan itu hati daripada Kristus. Jadi bukan seremonial, bukan persembahan perpuluhan saja, bukan hanya persembahan syukur. Bukan itu, lebih dari persembahan. Jadi murah hati, belas kasihan adalah membuat ibadah itu hidup. Jadi kalau tidak bermurah hati, tidak hidup. Kalau tidak bermurah hati, tidak ada hakikat ibadah. Kalau tidak bermurah hati, tidak ada hadirat Allah di sana. Dan inilah kekuatan yang luar biasa.
Dan kita belajar, dan pada yang poin terakhir, kita melihat di sini, apa sih kendala kita bermurah hati? Satu, ada sesuatu dalam diri kita, keistimewaan diri kita, orang-orangnya secara kapasitas, kapabilitas, kemampuan, itu lebih dari orang lain. Itu biasanya menjadi penghalang dia. Yang kedua, penghalangnya adalah ada hal-hal yang membuat kita masa lalu dan juga hal-hal yang lain membuat orang-orang membenci satu suku tertentu, satu bangsa tertentu. Ya. Saya beri contoh. Kita tahu bahwa peristiwa Holocaust, orang Jerman benci dengan orang Yahudi, tapi orang Yahudi sampai hari ini tidak membenci orang Jerman. Dan bahkan orang Jerman bisa mempunyai nuklir, orang-orang Eropa mempunyai nuklir dari orang-orang Yahudi. Dan mereka diberkati oleh Yahudi. Dan ini satu contoh yang jelas sekali. Jadi ada tembok, ada kendala yang harus dilalui. Apa itu? Kebencian. Ada kesukuan, ada kebanggaan diri. Dan orang lain yang lebih rendah, tidak berpendidikan, kita anggap adalah orang yang, ya kalau kamu tidak seperti ini ya, kasihan kamu gitu. Tapi tindakannya tidak ada. Jadi kalau kita lihat dengan sungguh-sungguh, yang ketiga, selain adalah hak istimewa, superioritas, dan kemudian ada kebencian yang masa lalu dan semua kebanggaan diri tadi yang merendahkan orang. Yang ketiga adalah kerakusan, ketamakan. Kita nggak bisa bermurah hati, kenapa? Karena kita merasa kita memiliki segala-galanya dan kita tidak membutuhkan orang seperti ini, nggak perlu ditolong. Kenapa? Itu salahnya sendiri. Dan kita harus belajar bekerja sendiri dan mandiri, dan itu saya bekerja sendiri. Masalahnya adalah ini bukan masalah orang tidak bisa bekerja, dan contoh itu baik sekali. Ilustrasi Tuhan Yesus. Orang itu bukan karena dia tidak bekerja, dia dirampok. Dia mendapatkan musibah malapetaka. Dan kita yang lewat bisa melakukan itu, bukan nggak bisa. Imam, orang Lewi, nggak bisa. Karena dia bisa tapi nggak bisa. Jadi bukan mampu, bukan karena dia bisa, bukan, atau sanggup, bukan, karena nggak mau. Kenapa nggak mau? Ada kebanggaan, ada diri kepentingan, dan dia tidak melakukan itu. Maka di sini kita melihat iri hati dan kebanggaan, kerakusan, ketamakan itu membuat kita tidak bisa mencapai ini. Dan di sini kita belajar bersama-sama, ya. Mari kita bersama-sama melihat apa yang Tuhan lihat, merasakan apa yang Tuhan rasakan, dan melakukan tindakan seperti yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan Yesus rasakan. Dan waktu kita melakukan murah hati itu, maka di situ kita mendapatkan hati yang sungguh-sungguh, dan kita mendapatkan satu kekuatan dari Tuhan. Dan kita akan mendapatkan murah hati dan akan membahagiakan kita. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita bersyukur minggu depan kita akan membahas tentang suci hatinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah segala hal yang berasal dari hati Tuhan yang sempurna, berasal dari Bapa yang maha baik itu, yang bermurah hati bagi kami melalui Kristus, maka kami percaya Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan menolong kami. Engkau sendiri akan memberikan kepada kami satu kekuatan yang baru, satu hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Dan bermurah hati kami adalah permanen, tidak melihat, tidak berpilih kasih, tidak karena orang baik pada kami, tapi karena Tuhan yang merakkan hati kami merasakan hati Tuhan. Dan disitulah kami akan berbahagia, kami merasakan sukacita yang besar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Tuhan tolong kami, dan kami serahkan hidup kami, Tuhan bentuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin.